Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai mitigasi bencana alam, khususnya mitigasi untuk bencana tsunami. Stay tune di video ini terus ya. Mitigasi bencana alam adalah segala upaya untuk mengurangi resiko bencana. Dan dalam mitigasi bencana alam sendiri, itu terbagi menjadi 3, yaitu sebelum terjadinya bencana alam, lalu sewaktu terjadinya bencana alam, dan yang terakhir adalah sudah terjadinya bencana alam. Sebelum terjadinya bencana alam tsunami, penting bagi kita untuk mengetahui pusat informasi bencana seperti BMKG, BPBD, dan lain sebagainya. Lalu juga ketahui mengenai rute-rute area rumah, sekolah, perkantoran, atau tempat-tempat yang kita kunjungi. Dan ketika kita melakukan sedang dalam perjalanan wisata, khususnya ke daerah-daerah perairan seperti pantai dan lain sebagainya, maka penting bagi kita untuk menelusuri area-area hotel, motel, lalu area pengungsian dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan dengan rute evakuasi ketika tsunami tersebut terjadi. Lalu yang terakhir, penting bagi kita untuk menyediakan persediaan ketika terjadinya bencana alam atau yang biasa disebut dengan tas siaga. Berikut ini isi dari tas siaga. Nah, tas siaga ini harus kita taruh di tempat-tempat yang mudah kita jangkau. Berikut ini adalah upaya-upaya penyelamatan ketika terjadi bencana alam tsunami. Yang pertama, ketika kita berada di area sekitar pantai, lalu kita merasakan adanya gempa, lalu diikuti dengan air laut yang mendadak surut, maka segeralah cepat-cepat untuk naik ke daerah yang lebih tinggi, contohnya seperti perbukitan. Lalu setelah itu yang kedua, ketika kita berada di tengah laut, ketika kita berada dalam perahu ataupun kapal, maka janganlah cepat-cepat kita menuju ke daerah pesisir. Lalu yang ketiga, ketika tsunami terjadi di tengah-tengah kita sedang dalam kendaraan, maka segeralah turun atau segeralah keluar dari kendaraan dan cepat-cepat untuk naik ke daerah yang lebih tinggi. Lalu, yang keempat, ketika tsunami selesai, jadi gelombang tsunami yang pertama sudah selesai terjadi, maka janganlah cepat-cepat untuk turun kembali ke dataran yang lebih rendah, dikarenakan takutnya nanti akan terjadi tsunami susulan nantinya. Yang kelima, segeralah mengungsi ke tempat pengungsian ketika ada pemberitahuan yang lebih pasti atau pemberitahuan yang lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Lalu, yang paling terakhir dan yang paling penting adalah utamakan dahulu keselamatan kita. Jadi barang-barang yang sekiranya tidak perlu atau yang menghambat penyelamatan kita, maka barang-barang tersebut kita tinggalkan saja terlebih dahulu. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika bencana tsunami sudah terjadi? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa bencana tsunami tersebut sudah berakhir. Hal ini informasinya dapat kita ketahui dari berbagai sumber. Contohnya dari BMKG, lalu dari televisi, berita televisi, radio daerah, dan lain sebagainya. Lalu kita harus juga menjauhi area-area yang tergenang, dikarenakan ditakutkan kubangan-kubangan tersebut sudah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang tidak kita ketahui. Lalu kita juga harus menjauhi area-area yang terdapat puing-puing, karena hal tersebut dapat memungkinkan kita untuk mengalami luka. Lalu kita juga harus menjauhi instalasi listrik dan gas pipa. Selanjutnya kita harus berhati-hati ketika kita memasuki area bangunan.
dikarenakan terdapat puing-puing yang berpotensi untuk membuat kita terluka. Lalu kita juga harus memperhatikan persediaan makanan kita. Ketika persediaan makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh air dari tsunami tersebut, maka mau tidak mau persediaan makanan tersebut harus kita buang. Lalu selanjutnya, ketika kita mengalami suatu luka, maka segeralah kita pergi ke pos kesehatan terdekat. Lalu, kita juga harus saling tolong-menolong. Ketika ada sesama kita yang mengalami luka yang cukup serius, maka kita juga harus memberikan pertolongan utama kepada mereka atau menggotong mereka ke pos kesehatan terdekat. Lalu, ketika rumah kita masih dapat dinyatakan bisa dihuni, maka segeralah membersihkan rumah tersebut dan juga pastikan untuk membersihkan sumber air yang ada di rumah. Lalu yang terakhir, ketika rumah kita tidak dinyatakan bisa dihuni kembali, maka segeralah dirikan tenda pengungsian. Sampai di sini video kali ini tentang mitigasi bencana tsunami. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.